Tidak semua orang akan suka padamu, dan itu wajar. Bahkan orang paling baik di dunia pun punya haters. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih berharga daripada disukai, dihormati. Karena ketika kamu hanya ingin disukai, kamu akan berusaha menyenangkan semua orang. Tapi ketika kamu memilih untuk dihormati, kamu berdiri tegak dengan martabat dan harga dirimu. Orang yang disukai mungkin dipuji di depan, tapi orang yang dihormati, bahkan musuhnya pun enggan meremehkan. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu jadi vokal, agresif, atau sok berkuasa untuk mendapatkan rasa hormat itu. Ada cara yang lebih tenang, lebih elegan, bahkan tanpa perlu banyak bicara. Berikut 10 cara agar kamu diam-diam dihormati dan disegani, bahkan oleh mereka yang sebenarnya tidak menyukaimu. 1. Jangan banyak bicara, banyaklah membuktikan. Mulut boleh meyakinkan, tapi hasil yang berbicara jauh lebih keras. Banyak orang pandai membuat janji, pandai menjelaskan rencana, bahkan pandai meyakinkan orang lain tentang mimpi besar yang ingin mereka capai. Tapi sayangnya, sebagian dari mereka berhenti di kata-kata. Masalahnya, dunia tidak menghormati orang yang hanya pandai berucap. Dunia menghormati orang yang bergerak, bukan orang yang hanya bersuara. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali kehilangan dua hal penting. Wibawanya, karena semakin banyak bicara tentang sesuatu yang belum terjadi, semakin besar risiko dianggap omong kosong, kesempatan untuk diam-diam berkembang, karena energi habis untuk menjelaskan, bukan melakukan. Sebaliknya, orang yang bekerja dalam diam selalu terlihat lebih kuat. Mereka tidak mengumumkan setiap langkahnya. Mereka tidak meminta validasi sebelum bergerak. Mereka tidak butuh pengakuan untuk mulai berusaha. Mereka hanya fokus pada satu hal, hasil. Dan yang menariknya, dia menciptakan efek psikologis. Orang lain penasaran, orang yang meremehkanmu mulai gelisah, dan ketika waktunya tiba, mereka tercengang melihat perubahanmu. Tidak ada balasan paling elegan selain membungkam mereka dengan pencapaianmu. Jadi mulai sekarang, kurangi menjelaskan, perbanyak melakukan, kurangi janji, perbanyak bukti, kurangi, aku akan, dan mulai dengan, aku sudah. Karena orang yang hanya bicara mungkin akan didengar hari ini. Tapi orang yang membuktikan akan dikenang untuk waktu yang sangat lama. Biarkan hasilmu menjadi suara paling lantang yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. 2. Tetap tenang, bahkan saat diserang. Orang yang mudah terpancing emosi akan selalu kalah, bukan karena tidak mampu membalas, melainkan karena ia menunjukkan bahwa dirinya bisa dikendalikan oleh provokasi. Dan tidak ada kelemahan yang lebih jelas daripada mudah diatur oleh kata-kata orang lain. Seseorang yang benar-benar kuat bukanlah yang paling lantang membalas, tapi yang paling tenang menghadapi serangan. Mereka tidak butuh membuktikan diri lewat amarah, karena mereka tahu satu hal. Yang panik biasanya yang merasa terancam, yang tenang adalah yang yakin akan kemenangannya. Saat kamu tetap tenang ketika diremehkan, orang yang menyerangmu akan mulai ragu. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa dia tidak terpancing? Apa dia tahu sesuatu yang tidak aku tahu? Dan tanpa sadar, mereka justru mulai takut pada kekuatan yang mereka tidak bisa lihat. Tenang bukan berarti lemah. Tenang berarti kamu memilih menguasai situasi, bukan dikuasai oleh suasana. Ingat, orang yang marah kehilangan logika. Orang yang balas mencaci menciptakan drama. Tetapi orang yang tetap tenang, ia menciptakan wibawa. Jangan tergesa-gesa membalas setiap kata. Kadang, tidak merespons sama sekali adalah pukulan yang paling menyakitkan. Karena diam yang penuh kontrol itu tidak sama dengan diam karena kalah. Itu adalah diam yang tahu dirinya lebih tinggi. Biarkan mereka teriak, biarkan mereka menuduh. Kamu cukup melangkah maju tanpa menoleh. Sebab singa tidak perlu menjelaskan pada anjing alasan ia tidak menggonggong. 3.
Jangan ceritakan semua hal tentang dirimu. Tidak semua orang pantas tahu tentang hidupmu. Semakin banyak yang kamu ungkapkan, semakin banyak celah yang bisa digunakan orang lain untuk menilaimu, meremehkanmu, atau bahkan menjatuhkanmu. Orang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri. Bukan berarti kamu harus menjadi sosok yang dingin dan tertutup total, bukan itu. Tapi kamu perlu mengerti bahwa membiarkan orang lain tahu terlalu banyak tentang dirimu justru membuatmu kehilangan wibawa. Kenapa? Karena orang akan mulai merasa bisa menebakmu. Saat kamu terlalu transparan, mereka tahu kekuatan dan kelemahanmu. Dan ketika mereka merasa cukup tahu, mereka berhenti menghargaimu. Sosok yang berwibawa selalu menyisakan misteri. Orang lain bisa melihat kehadirannya, tapi tidak pernah benar-benar bisa menebak isi kepalanya. Biarkan orang lain bertanya-tanya, "Oh, sebenarnya dia sedang merencanakan apa? Kenapa dia bisa tenang seperti itu? Oh, apa yang membuat dia begitu yakin?" Karena saat orang lain tidak bisa membaca langkahmu, mereka tidak bisa mendahuluimu. Dan saat mereka tidak bisa menebak isi hatimu, mereka tidak bisa mempermainkanmu. Mulai sekarang, kurangi mengumbar masalah di media sosial. Oh, jangan ceritakan rencanamu, tunjukkan hasilnya saja. Oh, bagikan hidupmu secukupnya, simpan selebihnya untuk dirimu sendiri. Ingat, yang terlalu mudah diakses akan dianggap biasa. Tapi yang sulit ditebak akan selalu dihormati. 4. Hormati semua orang, tapi jangan tunduk pada siapapun. Sikap rendah hati akan membuat orang menyukaimu, tapi sikap tegas menjaga harga dirimu. Banyak orang salah paham antara ramah dan rendah diri. Mereka berusaha baik kepada semua orang, tapi justru terlihat seperti orang yang bisa diinjak seenaknya. Kuncinya sederhana. Bersikaplah sopan kepada siapa saja, tetapi pastikan mereka tahu kamu punya batas. Hormati semua orang, entah dia atasan, bawahan, teman, atau bahkan orang yang tidak menyukaimu. Karena orang yang menghargai orang lain menunjukkan kedewasaan dan kelas. Tapi jangan pernah menunjukkan ketundukan sampai mengorbankan martabatmu. Kamu boleh membantu, tapi jangan biarkan mereka memperlakukanmu seperti pesuruh. Kamu boleh setuju, tapi jangan biasakan mengangguk hanya demi diterima. Kamu boleh berkompromi, tapi jangan pernah menjual harga diri hanya untuk dianggap baik. Saat kamu baik tapi tetap punya pendirian, orang akan belajar menghormatimu. Mereka akan sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa dikendalikan hanya dengan pujian atau tekanan. Karena rasa hormat yang sejati tidak datang dari ketakutan, juga bukan dari kepura-puraan. Rasa hormat datang ketika seseorang melihat bahwa kamu bisa bersikap lembut tanpa menjadi lemah, dan bisa bersikap keras tanpa menjadi kejam. Jadilah seperti pohon yang kokoh, akar kuat, cabang lentur. Bisa membungkuk pada angin, tapi tidak akan pernah tumbang. 5. Jangan bereaksi keras saat diremehkan. Diremehkan itu bukan penghinaan, itu adalah kesempatan. Saat seseorang meragukanmu atau memandangmu sebelah mata, sebenarnya mereka sedang memberimu keuntungan besar. Mereka menurunkan kewaspadaan mereka. Dan disitulah kamu bisa melangkah jauh tanpa mereka sadari. Orang yang langsung bereaksi keras ketika diremehkan biasanya hanya ingin menunjukkan ego, bukan membuktikan kemampuan. Mereka terburu-buru berkata, "Kamu tidak tahu siapa aku. Nanti juga kamu lihat." Padahal, semakin keras kamu membalas dengan kata-kata, semakin mereka yakin bahwa kamu memang mudah dipancing. Sebaliknya, orang yang tersenyum tipis dan tetap tenang saat diremehkan terlihat jauh lebih berbahaya. Karena mereka tahu, harga diri tidak perlu dibela dengan mulut, tapi dengan pencapaian. Biarkan mereka berpikir kamu lemah. Biarkan mereka yakin kamu tidak mampu. Biarkan mereka merasa sudah menang lebih dulu. Karena ketika waktunya tiba,
kamu akan membungkam mereka bukan dengan argumen, tapi dengan kenyataan. Ingat baik-baik, balasan terbaik untuk diremehkan bukanlah kemarahan, melainkan kesuksesan yang membuat mereka malu pada penilaiannya sendiri. Maka, jangan buru-buru membuktikan apapun. Cukup kerja dalam diam, lalu muncul saat semuanya sudah selesai. Jangan pamer perjalananmu, pamer garis finishnya saja. 6. Berjalan dengan tegap, bicara dengan jelas, tatap mata dengan percaya diri. Rasa hormat tidak selalu datang dari ucapan atau prestasi. Seringkali, ia muncul hanya dari cara seseorang membawa dirinya. Bahkan tanpa kata-kata, kamu bisa membuat orang secara otomatis menilaimu sebagai sosok yang kuat atau lemah hanya dari bahasa tubuhmu. Orang yang berjalan menunduk, bicara ragu-ragu, dan menghindari kontak mata akan selalu dianggap mudah ditekan. Sebaliknya, orang yang melangkah tegap, berbicara jelas, dan menatap mata lawan bicaranya dengan tenang akan langsung disadari sebagai sosok yang tidak bisa diremehkan. Karena percaya diri itu bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu hadir. Mulai sekarang, jangan berjalan tergesa-gesa seolah kamu takut mengganggu orang lain. Melangkahlah mantap, seolah kamu tahu kemana kamu pergi. Jangan bicara terlalu pelan atau terlalu cepat. Ucapkan dengan ritme yang tenang dan tegas, seolah setiap kata yang keluar darimu punya makna. Jika berbicara dengan seseorang, tatap matanya seperlunya. Bukan untuk menantang, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak takut. Kenapa ini penting? Karena secara psikologis, orang lain akan memperlakukanmu sesuai dengan sinyal yang kamu kirimkan. Jika kamu terlihat ragu, mereka tidak akan yakin padamu. Jika kamu terlihat takut, mereka akan merasa lebih kuat darimu. Tapi jika kamu hadir dengan keyakinan yang tenang, mereka akan menimbang kata-kata mereka sebelum berbicara kepadamu. Kamu tidak perlu menjadi arogan. Kamu hanya perlu menunjukkan bahwa kamu menghormati dirimu sendiri. Dan orang yang menghormati dirinya sendiri otomatis akan dihormati orang lain. 7. Jangan bergantung pada validasi siapapun. Selama kamu masih membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga, kamu akan mudah dikendalikan. Kamu akan hidup dalam kecemasan, takut dikritik, takut tidak disukai, takut dianggap gagal. Dan orang yang bisa dikendalikan oleh penilaian orang lain tidak akan pernah benar-benar dihormati. Rasa hormat sejati lahir saat kamu tidak lagi memohon pengakuan. Berhentilah mencari tepuk tangan. Berhentilah menjelaskan dirimu pada setiap orang yang meragukanmu. Berhentilah merasa gagal hanya karena orang lain belum melihat hasilmu. Karena orang yang benar-benar percaya diri tidak butuh disoraki. Ia tidak butuh diumumkan. Ia tidak butuh validasi untuk merasa layak. Ia berjalan sendirian pun tetap kokoh. Dan anehnya, semakin kamu tidak peduli pada penilaian orang, semakin banyak orang yang akhirnya menghormatimu. Karena mereka melihat kamu tidak sedang mencari perhatian, kamu sedang menjadi dirimu sendiri. Mulai sekarang, kerjakan sesuatu karena itu penting bagimu, bukan karena ingin dipuji. Ambil keputusan berdasarkan logikamu, bukan berdasarkan takut dikomentari orang lain. Bila ada yang meremehkanmu, cukup katakan dalam hati, "Aku tidak butuh kamu percaya dulu. Aku akan membuatmu percaya nanti." Ingat, manusia yang paling kuat adalah manusia yang tidak bisa dijatuhkan dengan opini. Saat kamu tidak lagi bergantung pada validasi siapapun, saat itulah kamu mulai sungguh-sungguh merdeka. 8. Jaga mulutmu, jangan jadi penyebar drama. Orang yang bisa dipercaya akan selalu dihormati, bahkan oleh orang yang tidak menyukainya. Dan salah satu cara paling cepat untuk dinilai rendah adalah menjadi orang yang tidak bisa menjaga ucapannya. Hati-hati dengan mulutmu, karena dari sanalah orang lain menilai kelas dan karaktermu. Jika kamu suka membicarakan orang lain di belakang,
Suatu hari kamu akan kehilangan kepercayaan semua orang, bahkan temanmu sendiri. Jika kamu mudah menyebarkan rahasia, orang tidak akan pernah nyaman mendekatimu. Jika kamu suka mencari sensasi dengan drama atau konflik, maka kamu hanya akan dianggap sebagai penghibur, bukan sebagai sosok yang pantas dihormati. Orang yang berkelas tidak ikut bergosip. Orang yang berwibawa tidak membicarakan masalah kecil. Orang yang mata memilih diam daripada menyebar cerita yang belum tentu benar. Mulut yang tenang menunjukkan kendali diri yang kuat. Dan kendali diri adalah tanda kecerdasan emosional tertinggi. Mulai sekarang, jika ada yang mengajak bergosip, cukup dengarkan seperlunya lalu alihkan pembicaraan. Jika ada yang menitipkan rahasia, simpan dalam-dalam dan jangan pernah gunakannya sebagai senjata. Jika ada orang yang menjatuhkanmu dengan kata-kata, jangan balas dengan kata-kata yang sama. Balas dengan elegan, cukup dengan fakta bahwa kamu tidak bermain di level mereka. Ingat, orang bijak membicarakan ide. Orang biasa membicarakan kejadian. Orang kecil membicarakan orang lain. Tentukan kamu ingin berada di level yang mana. 9. Bersikap baik, tapi jangan biarkan orang semena-mena. Menjadi orang baik bukan berarti kamu harus selalu mengalah. Banyak orang salah memahami kebaikan hingga akhirnya mereka dimanfaatkan, diremehkan, bahkan dijadikan alas pijakan oleh orang lain. Ingatlah, kebaikan tanpa batas akan dianggap kelemahan. Kamu boleh sopan, kamu boleh membantu, kamu boleh mengerti keadaan orang lain. Tapi kamu juga harus tahu kapan harus berkata, cukup. Jika seseorang mulai merendahkanmu, biarkan dia tahu kamu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Jika seseorang terus meminta tanpa menghargai, berhenti memberi. Jika seseorang melampaui batas, tegaskan bahwa kamu punya batasan. Kebaikan yang tidak dibarengi ketegasan hanya akan menciptakan hubungan yang tidak sehat. Orang akan terbiasa memperlakukanmu sesuka hati karena mereka merasa kamu tidak akan marah. Padahal justru sebaliknya, orang yang baik tapi bisa membela diri akan jauh lebih dihormati daripada orang yang baik tapi selalu diam. Mulai sekarang, jadilah air yang menenangkan, tapi juga bisa menjadi gelombang besar ketika diinjak. Tanah yang subur, tapi siap mengeras jadi batu ketika disalahgunakan. Karena kamu bukan pintu yang bisa dibuka tutup sekehendak orang lain. Kamu adalah manusia yang punya nilai, dan nilai itu harus dijaga. 10. Terus berkembang, hingga mereka tak bisa menyamakanmu lagi. Balasan terbaik bukanlah kata-kata pedas, sindiran, atau debat panjang. Balasan terbaik adalah menjadi jauh lebih baik dari versi lama dirimu. Bahkan begitu baik hingga mereka yang pernah meremehkanmu tidak bisa menyentuh levelmu lagi. Jangan buang waktumu untuk membuktikan dirimu lewat perdebatan. Buktikan lewat peningkatan. Biarkan dirimu hari ini membuat dirimu yang dulu terlihat kecil. Biarkan dirimu masa depan membuat semua penilaian orang lain menjadi basi. Karena pada akhirnya, orang yang dulu meragukanmu akan terdiam. Orang yang dulu meremehkanmu akan malu. Seorang yang dulu tidak mendukungmu akan berkata, aku tahu dari dulu dia bisa, meski kenyataannya mereka pernah menertawakanmu. Teruslah berkembang, bukan untuk orang lain, bukan untuk pengakuan, tapi untuk dirimu sendiri, karena kamu berhak menjadi versi terbaik dari hidupmu. Biarkan mereka sibuk berbicara, sementara kamu sibuk bertumbuh. Biarkan mereka stagnan, sementara kamu terus melaju. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak perlu lagi membalas siapapun. Kamu cukup berdiri di puncak, dan biarkan mereka melihat bahwa kamu sampai di sana tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Kamu tidak perlu menjadi yang paling vokal untuk dihormati. Kamu tidak perlu menjadi yang paling disukai untuk disegani. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan bagaimana orang memandangmu. Tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu membawa dirimu. Dengan bersikap tenang,
menjaga wibawa, tidak mudah terpancing, tetap rendah hati tapi punya pendirian, serta terus berkembang tanpa banyak bicara, kamu akan menjadi pribadi yang diam-diam berpengaruh. Bahkan mereka yang tidak menyukaimu pun akan terpaksa mengakui satu hal dalam hati. Aku mungkin tidak suka dia, tapi aku harus akui, dia bukan orang biasa. Maka berjalanlah tanpa banyak penjelasan. Buktikan tanpa banyak pengumuman. Dan biarkan rasa hormat datang bukan karena kamu memintanya, tapi karena mereka melihat sendiri bahwa kamu memang pantas menerimanya. Jadilah tenang, jadilah tegas, jadilah kuat, dan biarkan dunia yang berbicara untukmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.